Halo, pada video ini kita akan membahas topik SQL Create. Pada topik yang lalu, Anda sudah mempelajari elemen-elemen bahasa SQL, pernyataan DML maupun pernyataan DDL, serta beberapa aturan yang perlu digunakan saat menulis pernyataan SQL. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab pada topik ini. Yang pertama, bagaimana kita membuat sebuah basis data yang baru dalam SQL? Yang kedua, bagaimana kita membuat sebuah tabel baru dalam sebuah basis data dalam SQL? Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana membuat basis data baru dalam SQL? Perlu diingat bahwa basis data dapat dibuat dengan menggunakan beragam bahasa query, dan SQL adalah salah satunya. Kita menggunakan create database untuk membuat sebuah basis data baru dalam SQL. Sintaks yang digunakan yaitu create database diikuti dengan nama basis data yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin membuat sebuah basis data baru dengan nama library, maka statements yang kita tuliskan yaitu create database library. Saat basis data berhasil dibuat, kita dapat memeriksa kehadirannya dalam daftar basis data dengan menggunakan show databases. Contohnya dapat dilihat di slide, dan di baris terakhir di tabel yang ditunjukkan di slide, kita dapat melihat bahwa library sudah muncul dalam daftar basis data. Mari kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita membuat sebuah tabel baru dalam sebuah basis data dalam SQL. Perlu diingat bahwa sebuah tabel adalah sebuah kombinasi dari baris-baris dan kolom-kolom. Baris-baris dapat kita pahami sebagai records, sementara columns dapat kita pahami sebagai atribut maupun fields. Untuk membuat sebuah tabel, kita perlu mendefinisikan struktur sebuah tabel dengan menambahkan nama pada setiap kolom dan menyediakan tipe data, juga ukuran data yang akan disimpan dalam setiap kolom. Sintaks yang digunakan adalah create table diikuti dengan nama tabel yang kita inginkan. Di samping nama tabel yang kita inginkan tersebut, kita buatlah tanda kurung, di mana di dalam tanda kurung tersebut kita definisikan nama-nama kolom yang kita inginkan, dan untuk setiap nama kolom tersebut diikuti dengan tipe data dan ukurannya masing-masing. Contohnya dapat kita lihat di slide. Di sini kita membuat sebuah tabel dengan nama student. Kita tuliskan create table student. Di dalam tabel tersebut kita ingin adanya 4 kolom, yaitu ID, name, phone number, dan email. Perhatikan juga bahwa untuk setiap kolom tersebut kita definisikan tipe datanya. Untuk ID kita definisikan tipe datanya integer, untuk name kita definisikan tipe datanya varchar, untuk phone number kita definisikan tipe datanya integer, dan untuk email kita definisikan tipe datanya varchar. Setelah itu kita perlu mendefinisikan size untuk setiap data yang akan kita store di kolom tersebut. Name kita set ukurannya 50, phone number 12, dan email 50. Untuk ID kita tidak definisikan ukurannya, dan oleh karena itu ukuran yang digunakan adalah ukuran yang default untuk integer, yaitu 11. Pada statements ini kita juga melihat ada penulisan primary key. Ini berarti ID kita set sebagai primary key untuk table student. Pada statement ini kita juga ada melihat not null. Not null adalah constraint yang menunjukkan bahwa
field ID dan name tidak boleh null. Sementara itu, phone number dan email kita tidak definisikan not null, artinya phone number dan email itu boleh kosong nilainya. Nah, luaran daripada perintah ini dapat kita lihat di slide bahwa sebuah tabel dengan 4 kolom tapi isinya atau records di dalamnya belum ada. Kita menggunakan desk atau describe untuk memverifikasi apakah kita telah berhasil membuat sebuah tabel. Sintaks yang digunakan yaitu desk diikuti dengan nama tabel atau describe diikuti dengan nama tabel. Contohnya pada slide ini kita dapat melihat penggunaan desk diikuti dengan student, di mana student adalah tabel yang kita buat di slide sebelumnya. Nah, luaran daripada statement ini adalah sebuah tabel yang terdiri dari 6 kolom: field, type, null, key, default, dan extra. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa ada 4 records yang memang sesuai dengan statements yang telah kita buat di slide sebelumnya, yaitu ada ID, ada name, ada phone number, dan ada email, masing-masing dengan tipe data dan ukuran yang sesuai dengan statement yang kita berikan. Informasi null, key, dan default value juga masih relevan dengan statements yang kita ketik sebelumnya. Berikut ini adalah kesimpulan pada topik ini. Yang pertama, kita menggunakan create database untuk membuat sebuah basis data dalam SQL. Yang kedua, kita menggunakan show databases untuk menampilkan semua basis data yang tersedia dalam SQL. Yang ketiga, kita menggunakan create table untuk membuat sebuah tabel baru dalam sebuah basis data dalam SQL. Yang keempat, kita menggunakan describe atau desk untuk mendeskripsikan struktur sebuah tabel dalam SQL.